Saya bikin ini roti kembang waru. Iki piye, iki piye, iki piye. Saiki aku nang kota gede. Goleki roti kembang warune nggone Pak Bas. Aduh enak rasane. Kalau berkunjung ke Yogyakarta, sesekali kalian bisa sempatkan untuk mencicipi roti jadul yang satu ini. Namanya roti kembang waru. Roti kembang waru adalah salah satu makanan tradisional khas dari Kota Gede yang merupakan salah satu warisan kuliner Kerajaan Mataram Islam. Roti ini selalu menjadi hidangan favorit pada acara hajatan maupun acara adat pada masa lampau. Tak hanya menawarkan rasa saja, tetapi juga menggambarkan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bersama sang pelopor roti kembang waru di Yogyakarta, kita akan telusuri bagaimana kisah-kisahnya. Nama saya Hasil Dargito. Nama kecil Basiran. Kalau ibu itu 73, kalau saya 82, tapi dalam KTP 80. Kemudian generasi ketiga, kami beri label roti kembang waru Pak Bas Bugita. Bugita itu istri saya yang tercantik seluruh dunia menurut saya. Pertama, sudah tidak kabur namanya. Tembungnya memang simbah-simbah biyen. Generasi kedua itu agak-agak ingat, tapi sudah meninggal semua. Juga ada yang namanya Mbah Parto Wagiem, Mbah Pawirorjo, sekarang udah almarhum semua. Tahun 60 itu saya menjadi penggiat seni kok. Sampai sekarang yang bertahan serandul, ketoprak juga, melawak di mana-mana sudah dikenal. Saya itu sebelum Covid masih menarik di Pura Wisata kok. Walaupun saya sebagai senior sendiri, dalam tahun 2018 saya mendapat penghargaan dari Pak Wali Kota sebagai penggiat budaya, dikatakan sebagai budayawan lokal. Di tempat inilah Pak Bas dan istrinya, Ibu Sogidah, mulai merintis usaha roti kembang waru. Di era modern saat ini, Pak Bas dan istrinya masih setia memakai dan mempertahankan dapur tradisionalnya dengan masih menggunakan bahan baku arang serta alat pemanggang zaman dulu. Resep rotinya pun kini sudah diwariskan kepada anak-anak mereka karena sejak dulu yang membuat roti kembang waru ini hanyalah Pak Bas dan Ibu Sogidah. Ndok sekilo, gula setengah kilo, terigu setengah kilo. Gawe 100 kuwi sok jam 8 nganti jam 3. Nah niku suwe banget. Paling ora 200 roti. Bedanya, kalau saya itu masih tradisi pakai areng. Kalau lainnya pakai kompor gas. Ini areng saya. Ini satu bagor. Harganya 75.000. Kalau untuk bikin roti, satu bagor cuma cukup untuk 3 resep. Berarti satu resep itu memakan biaya Rp25.000. Kebanyakan orang yang beli di sini mesti merasakan lebih enak, lebih kualitas. Mengapa Pak Bas kok rotinya tahan? Ada resepnya 4 pokok penting. Kualitas terjaga, harga terjangkau, tepat waktu, pelayanan yang baik, pembeli adalah raja, gitu. Itu resepnya. Kendalanya itu, bahannya itu tidak baik, kurang kualitas. Telur misalnya, telur itu kalau telur tembean, itu baru sekali telur itu bertelur, itu dipakai tidak baik, karena kan putihannya itu sangat suwir, tidak kental. Kedua, kalau arengnya tidak baik. Ketiga, gandum terlalu, ada 2 macam, gandumnya terlalu baru, itu kalau baru tidak bisa mengembang, kalau lama penguk, nah itu. Maka dari itu sampai sekarang saya tuh tidak titip di warung-warung, harganya selawe ya Bu ya, Rp45. Tahun pinten? 1983, 84 itu masih gitu. Termasih dititip kan, nanti kan tidak laku kembali kan resiko toh. Kalau sekarang harganya berapa?
2.500 dari tempat saya, tapi di pasar udah 3.000. Monggo. Ada yang jual 3.500. Itu harga turis kalau itu. Proses memanggangnya berapa lama? Nah itu perasaan itu, cuma nanti kita harus sering menjenguk. Nanti kalau yang belum matang itu cuma dinger saja, diiset gitu. Pakai sotil namanya itu sotil. Beda dengan kompor. Kalau kompor itu 15 biji masuk, nanti dijenguk gitu sudah matang, keluar 15. Kalau pakai oven manual, masuknya 15, nanti keluarnya seperti ketoprak. Bokoti jilem itu. Ya toh? Nanti yang sudah matang kita ambil, kita susuli yang belum matang. Itu kan lama. Kalau pesenannya banyak ya jam 4 pagi sudah mulai. Pokoknya itu kan tiap hari tidak menentu toh. Kadang-kadang cuma mendapat pesanan 200, kadang-kadang 50, kadang-kadang 500, kadang-kadang 1.500. Kalau pesanan sedikit jam 8 baru mulai. Tapi kalau pesanan banyak jam 4 ya harus. Tidak ada hari pray kalau ada keperluan penting. Masalah periksa, karena orang tua itu ya sering kontrol kesehatan. Ada orang punya hajatan, ada orang meninggal, kan gotong royong kampung harus kita membaur pada masyarakat. Yang namanya orang usaha mesti jatuh bangun, rekam jejaknya panjang. Seperti orang punya gelar budayawan dan seniman. Saya bikin ini roti kembang waru, sodo ikan kerbau remi pasol ikan tongkol mire do si do roti Pak Bas omang oke. Roti kembang waru Pak Bas mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bas dan istrinya mengelola usaha roti kembang waru ini sejak tahun 1983 dan pernah dikelola bersama kelompok dusunnya pada tahun 1993. Mereka dengan gigih ingin melestarikan roti kembang waru sekaligus mempertahankan dan mengenang peninggalan leluhurnya pada zaman Kerajaan Mataram. Dan ternyata roti kembang waru bukan roti biasa. Roti ini memiliki nilai filosofis yang cukup kompleks dan menarik. Caranya roti kembang waru itu lahir di Kota Gede karena pada waktu dulu menjadi andalan Keraton Mataram. Kota Gede kan bekas Keraton Mataram. Bila mana ada hajatan kerabat keraton dipakai jamuan roti kembang waru. Apa kok jenenge roti kembang waru? Sekarang gini, roti kembang waru itu menjadi andalan Keraton Mataram karena ini termasuk ciri khas Kota Gede yang tidak dipunyai di tempat lain. Dan spesialnya lagi kembang waru itu sepanjang sejarah belum pernah berbuah. Cuma berbunga terus. Giginya atau 8 itu kalau orang Jawa itu lengarani hasto broto. Hasto itu bilangan 8. Broto itu tindakan yang terpuji, yang mulia. Karena dunia itu isinya 8 elemen yang penting. Semua makhluk hidup membutuhkan bumi, langit, banyu, angin, matahari, bulan, bintang, langit. Dalam proses membangun dan mempertahankan usaha ini, Pak Bas dan Ibu Sogidah tentu pernah mengalami momen pasang surut. Apalagi seiring dengan berjalannya waktu serta bertambahnya usia Pak Bas dan Ibu Sogidah. Namanya COVID itu melanda dunia, yaitu yang menjadi kendala. Yang namanya COVID itu tidak boleh aktivitas ke masyarakat. Yang biasanya raiwo, biasanya arisan. Kan itu mengurangi orang yang sarot. Kebanyakan orang yang beli itu untuk hajatan kok. Ini bukan samilan anak-anak seperti yang ditawarkan di roti-roti lainnya. Biasanya orang punya hajat. Kalau belinya cuma 10 untuk konsumsi, tapi kalau 50 ke atas itu mesti punya hajat. Untuk arisan, untuk oleh-oleh. Penjualannya gratis banget. Cuma saya main 100, sok main 50. Nah, nanti kan daripada tidak laku kan lebih baik tidak buat saja. Nanti ada orang pesan, kamu buatkan. Kalau sudah menjadi bahan itu kan, kalau nanti itu wayu ke rapi. Lebih baik listing wayu itu banyak saja. 7 hari, 10 hari tidak apa-apa. Tapi kali ini lebih dari 5 hari, 7 hari kita ya berdoa saja, tapi di sama doa ya berusaha. Kalau saya kok lebih baik menaikkan harga daripada mengurangi besar dan sedikitnya itu. Ini sudah standar kok sih. Orang-orang sekarang tuh saingan semuanya. Terserah, saya menilai konsumen itu saja. Ya kembang waru ya ngene iki. Sing engko nek dicetak bentuke lain-lain ya terserah cetakane. Tapi rasane ya kok ngene iki mula tahu neng kelurahan aku menjadi nomor iki takoni, "Apa sudah pernah bikin roti aneka rasa durung?" Apripun to? Aku ngono wis payu iki.
Angko padha karo aku wae uteng wae kelangan delek kok. Golek uteng kelangan delek. Kejaba nek kuwi ra payu sebab apa kok ora payu. Aku kudu berpikir alternatifnya piye. Apa ditambahi apa, ditambahi rasa apa kan ngono. Iki wis payu kok. Nah, saya mempertahankan tradisi kok sing gawe modern ya wis ben kono. Wong aku kirim wae ya ora iso. Tramper ya ora iso, aku tetep manual. Takone bodhone ra apa-apa. Di era banyak kemudahan dalam mengakses informasi di media sosial, ternyata berdampak baik pada roti kembang waru milik Pak Bas dan Ibu Sogidah. Meskipun harus berhadapan dengan maraknya berbagai jenis roti-rotian lainnya, ternyata roti kembang waru tetap bertahan dan tak kehilangan peminatnya. Nama lengkap saya Magfirah Nurul Inayatullah. Ini pertama kali. Enak, cuman kayak familiar gitu rasanya. Sebelumnya bentuknya nggak kayak gini, jadi hal baru gitu sih. Manis dan lembut. Nama saya Adi Hamdan. Menurut saya rasanya ini sih manis. Wah, saya kurang tahu ya kalau filosofinya. Harapan saya itu cuma saya menjadi orang yang cukup. Daripada orang itu kaya, miliarder, tapi tidak cukup, saya lebih senang orang yang cukup.